Shalom, haleluya, haleluya. Selamat beribadah live streaming, ibadah Zoom, juga yang mengikuti lewat YouTube. Haleluya, kami tim Serapim, kami hanya tim penyemangat untuk membagi semangat dan api Tuhan di rumah-rumah kalian. Haleluya, dimanapun kalian berada, mari datang kepada Tuhan, mari datang menyembah Dia. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab ini kami ada, saat ini kami ada karena kemurahan-Mu. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada
ini, kami ada hari ini, semua karena kemurahan-Mu. Haleluya, semua karena anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Waktu berjalan begitu cepat. Hidup kami pun hanya sesaat. Kami terbatas. Kami penuh kelemahan. Kami dapat mengalami sakit penyakit. Kami tidak berkuasa atas hidup kami. Tapi pagi ini kami mensyukuri berkat kemurahan-Mu. Pagi ini kami mensyukuri anugerah-Mu. Kalau saat ini kami ada, hari ini kami ada, kami bernapas, kami sehat, kami dapat memuji dan menyembah-Mu. Ini kesempatan kami untuk melayani Engkau. Ini kesempatan kami untuk menyenangkan hati-Mu. Mari bawa hidup-Mu, bawa hati-Mu. Bersyukurlah, sembahlah Dia. Rindukan hadirat-Nya, rindukan roh-Nya, memberkati-Mu, memulihkan-Mu, menyembuhkan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Pagi ini kami hampiri hadirat-Mu. Kami datang bersyukur. Kami mau menyenangkan hati-Mu. Jamah setiap kami yang melayani di tempat ini, sehingga kami boleh membagikan semangat, membagikan api-Mu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah umat Tuhan, agar mereka juga punya kesemangat, memiliki semangat, memiliki kegairahan untuk tetap mengiring Tuhan di tengah kesusahan, di tengah pandemi, di tengah-tengah pergumulan yang mereka hadapi. Ini waktunya, ini saatnya Roh-Mu bekerja, memberikan kekuatan yang baru, memulihkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Bekerjalah atas kami Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya, haleluya. Haleluya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Ayo lambaikan kiri kanannya, nggak usah bersalaman, tapi kita akan katakan shalom, shalom. Kita kenal haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, haleluya. Mari kita tetap terbakar, menyalakan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya, nyalakan api. Haleluya. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama
jemaat Tuhan sudah tahu lagu ini, kita akan bersorak-sorak bersautan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Oke, here we go. Haleluya, suara kemuliaan Tuhan. Yes. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesus Raja. Yes. Mari kita kumandangkan. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semaunya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini, datang untuk menyembah Dia. Bersiap maju, jangan lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dengan kuasa memukul. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Amin. Haleluya. Kita ketika dipenuhi harus memberitakan firman. Haleluya. Kita ulangi lagi lagu. Dengarkan suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi, datang untuk menyembah Dia. Yes. Dengarkanlah suara nafiri memanggil gereja Tuhan bersatu kini, datang untuk. Come on, bersiap maju.
Haleluya, jemaat Tuhan boleh kembali duduk. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, melewati masa-masa yang berat ini Tuhan, sakit penyakit itu Kak Tuhan, masalah dalam pekerjaan Kak itu Tuhan, masalah dalam rumah tangga Kak Tuhan, kami percaya Engkau selalu siap menolong kami Tuhan. Tangan-Mu gak pernah terlambat untuk terulur bagi setiap kami Tuhan. Bahkan burung di udara pun Engkau pelihara Tuhan. Hidup kami gak pernah sia-sia Tuhan. Jerih payah kami gak pernah sia-sia di mata-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lewati setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami percaya ada Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan. Kau menuntun kami. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi, Takkan berubah Tuhan. tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Amin. Haleluya. ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan. Ku yakin Tuhan melindungi. Sebab burung di udara Engkau pelihara Tuhan. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Yes, kasih-Mu tetap abadi Tuhan. Kasih Tuhan tetap abadi, Takkan berubah. tak akan Haleluya. berubah sampai selamanya. Kami mau tetap percaya Tuhan. Tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Kami yakin Tuhan Kau lindungi. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara. burung di udara. Dan Tuhan Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. kasih-Nya. Sama-sama kita serukan Tuhan Kau selalu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai dirimu takkan terjatuh, amin, tanpa seizin Tuhan.
Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama angkat suara kita dan katakan, selalu menolongku. Yes, katakan dengan iman. Selalu Amin, Tuhan. menjagaku. Tak akan terjatuh Yes, tanpa seizin-Mu. Jesus, haleluya. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menjaga Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Katakan dia selalu menolongku. Dia selalu menolongku. Amin, haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Amin, 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 amin. Haleluya. 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 Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu. Selalu baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Haleluya. Terima kasih buat kasih karunia-Mu sepanjang hari-hari yang telah kami lalui. Terima kasih Tuhan. Di minggu pagi ini Engkau memberi kemenangan bagi kami untuk beribadah, memuji, menyembah dan menikmati hadirat-Mu.
Terima kasih buat saat-saat ini, ya Tuhan. Biarlah setiap kami tak terkecuali yang di dalam gereja, yang mengikuti ibadah ini secara live streaming, dimanapun mereka ada, dan di waktu manapun mereka mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang maha hadir, Engkau Allah yang maha besar, Engkau tak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Saat ini kami menikmati hadirat-Mu, kami percaya juga umat-Mu Tuhan, dan siapapun mereka yang menyaksikan ibadah ini, menikmati kehadiran-Mu ya Tuhan. Dan bila lawatan-Mu nyata pada waktu-waktu ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Kami terus buka hati kami bagi lawatan kasih kuasa-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Berbicaralah Tuhan, kami siap dibaharui dan mentaati firman-Mu. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyembah-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya saudara sudah diberkati lewat puji-pujian dan penyembahan yang bersama kita naikkan pada minggu pagi hari ini. Haleluya. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Buka hati saudara, dan biarlah saudara memiliki rasa lapar dan haus yang sungguh untuk Tuhan berbicara kepada saudara. Dan firman Tuhan menjadi jawaban bagi kehidupan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat minggu pagi hari ini. Tuhan, kami sudah memuji, menyembah-Mu di dalam ibadah online GSJA Ceria ini. Sekalipun kami tidak bisa untuk berjumpa ibadah tatap muka bersama dengan jemaat, tetapi kami percaya hadirat Tuhan tak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kami percaya hadirat-Mu pun ada bersama dengan kami. Kami percaya Tuhan, walaupun kami mungkin mengikutinya dengan waktu yang berbeda, hadirat Allah juga kami dapat menikmati. Sebab memang hadirat-Mu tak dibatasi dengan ruang dan waktu. Kini Tuhan, saat hati menyembah dan Engkau ada bertahta di atas pujian kami, kami rindu Engkau memuaskan kami dengan firman. Firman-Mu adalah makanan bagi jiwa kami, bagi hidup kami. Firman-Mu adalah jawaban bagi kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, urapilah kami sekaliannya, sehingga kami sama-sama diberkati dengan kebenaran firman. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu firman Tuhan berbicara tentang 5 alasan mengapa kita tetap berpengharapan di tengah masa yang sukar ini. Dan saya percaya saudara diberkati dan saudara tetap memiliki pengharapan. Sebab pengharapan kita adalah pengharapan yang kuat yang telah kita labuhkan sampai di belakang tabir, yaitu dalam hadirat Allah. Dan pada minggu pagi hari ini, saya akan berbicara juga tentang pengharapan yang dihadapkan kepada kenyataan-kenyataan hidup. Dan kita mau belajar dari hal ini. Firman Tuhan di dalam Amsal 13 ayat 12 mengatakan, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saudara-saudara, dari ayat ini saya mengambil satu judul kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tatkala kenyataan tidak sesuai pengharapan. Bagaimana kalau kita mengalami situasi seperti ini? Terlebih di masa pandemi ini. Ada banyak harapan-harapan kita yang mau segera pandemi ini segera berlalu. Tetapi faktanya pandemi masih mengancam kita.
dan kita sedang berada di dalam ancaman pandemi ini. Bagaimana dengan pengharapan saudara yang diperhadapkan dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan ini? Ada kabar baik, firman Tuhan hari ini akan memberi jawaban bagi kita. Bagaimana menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kita akan bersama belajar dari peristiwa yang dialami oleh Daud dan teman-temannya. Tercatat di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 20. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, dan Bapak Ibu Saudara juga bisa melihat di dalam Alkitab Saudara, baik itu Alkitab elektronik ataupun Alkitab langsung yang Saudara bisa buka ya di dalam cetakan Lembaga Alkitab Indonesia. Baik, demikianlah 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 20. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam dan perempuan Yizreel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda dan tanah Negeb Kaleb dan Ziklag telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjuk jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu. Maka aku akan menunjuk jalan kepadamu ke gerombolan itu. Ia menunjuk jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan, minum, dan mengadakan perayaan
karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin dan dari tanah Yehuda. Dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing, domba, dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya. Serta berkata, inilah jarahan Daud. Amin. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Seringkali kenyataan kehidupan yang kita jalani ini tidak sesuai dengan harapan yang kita miliki. Dalam situasi hidup seperti inilah iman Kristen kita mengalami ujian yang tidak mudah. Sikap apakah yang harus kita miliki dalam menghadapi kenyataan hidup yang tidak kita kehendaki itu? Iya. Di tengah pandemi ini, di mana kita sama-sama mengalami, ada begitu banyak harapan kita. Sudah setahun lebih, setahun setengah lebih, kita ada dalam pandemi ini. Ada banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Itu adalah ujian iman kita. Apa yang harus kita perbuat agar kita bisa keluar dari kenyataan ini sebagai tetap orang yang berkemenangan? Dari peristiwa Daud dengan teman-temannya yang menghadapi tantangan yang tidak mudah, di mana mereka tempat mereka dibakar, istri, anak-anak mereka dan harta benda dijarah, dan Daud hampir juga dibunuh. Dan bagaimana selanjutnya pada akhirnya Daud bisa mengejar musuhnya dan merebut kembali, mengambil kembali istri, anak-anaknya, dan semua harta bendanya. Dan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana sikap kita, tindakan kita saat kita menghadapi kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan kita. Yang pertama, menguatkan iman percaya kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat 6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati. Masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah. Di tengah keadaan terjepit, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, dia nyaris hampir dibunuh itu. Dalam situasi seperti itu, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allah, imannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang sama, kita di tengah pandemi, yang harus kita lakukan, kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan jalan bagaimana kita menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan? Yang pertama, naikkan pujian dan penyembahan serta ucapan syukur kepada Tuhan. Naikkan pujian, penyembahan, ucapan syukur kepada Tuhan. Ini yang harus kita kerjakan untuk menguatkan iman kita. Di tengah situasi, kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Justru di situ kita harus tetap memuji, menyembah,
dan bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan tetap Dia yang Allah yang pegang kendali. Filipi 4 ayat 4-7 jelas di sana dikatakan bahwa kita harus tetap bersuka cita, kita tetap harus melakukan pekerjaan yang baik. Dan kemudian dikatakan kita harus tetap mengucap syukur, menaikkan permohonan dengan ucapan syukur. Tetap dalam situasi yang seperti itu. Mari kuatkan iman kita dengan memuji, dengan menyembah Tuhan, dengan tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. 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 Dengan menaikkan pujian penyembahan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Dan di sanalah kita beroleh kekuatan dalam hadirat-Nya. Yang kedua, baca dan renungkanlah firman Tuhan, sebab iman timbul dari pendengaran. Roma pasal 10 ayat 17 mengatakan sedemikian. Sebab iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Setelah kita naikkan pujian penyembahan, lihatlah, berkacalah, belajarlah, renungkanlah firman Tuhan. Sebab firman Tuhan akan menguatkan iman kita. Daud menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Ia tetap memberikan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Ia meminta baju efod itu. Itulah baju imam. Dan dia bertindak sebagai imam, berarti datang kepada Tuhan. Memuji, menyembah Dia. Di sana dia juga pasti merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Dan ia dikuatkan. Yang kedua, bertanya, mendengar, dan melakukan perintah Tuhan. Di dalam 1 Samuel tadi, pasal 30 ayat 8, dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan. Katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Dapatkah mereka kususul? Dan Tuhan berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Setelah kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur tetap, dan kita datang kepada Dia dengan mendengar firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Dan saat Tuhan sudah berbicara kepada kita, saat kita merenungkan firman Tuhan, cepat-cepatlah bertindak. Daud bertanya kepada Tuhan, ia mendengar Tuhan, lalu ia segera melakukan perintah Tuhan. Mazmur 139 ayat 23-24. Di dalam keadaan terjepit, suasana yang tidak kondusif baginya, Daud mencatat dalam Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku, dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita mengoreksi diri kepada Tuhan. Sekiranya ada dosa, sekiranya ada sesuatu yang salah yang telah kita buat, mari akui kepada Tuhan. Daud melakukan itu. Ia menyelidiki diri. Ia mengoreksi diri. Ia introspeksi dirinya. Dan ketika ia telah melakukan, merendahkan diri sedemikian, mengoreksi diri, bertanya kepada Tuhan, dan mohon petunjuk Tuhan, ia mendengar dari Tuhan. Hari-hari ini, saudara mungkin di dalam usaha dan pekerjaan mengalami kendala. Saudara mungkin sedang ada dalam isolasi mandiri. Saudara mungkin sedang mengalami
sesuatu yang tidak enak dalam keseharian, kesulitan-kesulitan di dalam usaha, dalam perekonomian, di dalam nafkah dan sebagainya. Saudara, seperti yang Daud lakukan, ia datang kepada Tuhan. Ia mengoreksi diri. Ia mohon Tuhan menguduskannya. Kita perlu datang agar Tuhan memberikan perkenanannya kepada kita. Hanya oleh darah Yesus kita beroleh perkenanan dari Tuhan Allah kita. Dan waktu kita beroleh perkenanan darinya, lihatlah, Tuhan akan menuntun jalan-jalan kita selanjutnya. Ya. Masa-masa kenyataan tidak sesuai dengan harapan. Masa di mana kita membaharui diri. Masa di mana kita mulai belajar lebih peka apa yang Tuhan kehendaki untuk kita kerjakan. Dan selanjutnya, setelah kita melakukan hal itu, segera lakukan. Daud segera melakukannya itu. Oh baiklah, esokan harinya ia bersama dengan teman-temannya segera mengejar gerombolan-gerombolan yang telah menyerang mereka dan menjarah istri, anak-anak, dan harta benda mereka. Daud melakukannya. Ketika Tuhan sudah berbicara kepada saudara, jangan tunda lagi. Jawablah, ya Tuhan, ya Tuhan. Jika ada dosa yang Tuhan bukakan dan sikapkan, minta ampun darinya. Dan melangkah dengan iman yang telah dikuatkan oleh Tuhan. Haleluya. Dan yang ketiga, tetaplah waspada. Waspadalah. Dalam 1 Samuel 30 ayat 11 sampai 16, di sana Daud mengalami satu hal yang sepertinya sepele, tetapi justru dalam hal yang sepele, yang tak diduga, di sana ada jalan yang Tuhan sediakan. Jangan anggap remeh hal-hal yang kecil atau sederhana. Karena seringkali Tuhan menuntun kita dimulai dari sesuatu yang tidak kita duga. Dalam perjalanan mengejar gerombolan musuh itu, Daud bertemu dengan seseorang dalam keadaan payah. Dan rupanya diketahui orang ini 3 hari tidak makan. Dan rupanya orang ini adalah budak dari gerombolan-gerombolan itu, yaitu orang Amalek itu. Dan di sanalah setelah Daud memperhatikan, memberi makan, dan orang itu jadi kuat, Daud bertanya kepada orang yang ditolongnya itu. Dan rupanya di sanalah Tuhan membuka jalan. Dan Daud kemudian mendapat petunjuk ke arah mana, di mana sebenarnya gerombolan-gerombolan itu pergi dan berada. Tuhan buka jalan. Akhirnya Daud sampai bertemu dengan gerombolan itu, yang pada akhirnya gerombolan itu dikalahkan. Dan akhirnya istri, anak-anaknya bisa diselamatkan, dibebaskan. Bahkan harta bendanya dikatakan tidak ada yang hilang, semuanya kembali. Bahkan juga Daud mendapat jarahan dari gerombolan itu yang telah dikalahkannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah, tatkala kenyataan tidak sesuai dengan harapan kita, maka kita harus memperhatikan sikap kita. Karena sikap kita menentukan berkat yang akan kita peroleh. Yang pertama, kuatkanlah iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan bagaimana? Terus menaikkan pujian, sembah, bersekutu, bergaul karib dengan Tuhan. Bersyukur kepadanya. Masuk dalam hadiratnya. Dengarkan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Cari jawabannya seturut dengan kehendak Tuhan.
Dan yang kedua, lakukanlah segera setelah kita mendengar dan mendapat jawaban dari Tuhan. Jangan tunda-tunda lagi. Taatilah Dia. Waktu kita sudah mengoreksi diri tentang seluruh keberadaan kita dan Tuhan memberitahu, menguduskan kita, yang mengampuni kita, Tuhan akan buka jalan. Segera taatilah itu. Dan yang ketiga, tetap waspada. Kembangkan kepekaan kita terhadap hal-hal yang sepele pun, yang sekecil apapun. Karena justru di sana dari hal yang kecil, Tuhan juga bisa buka jalan. Seperti pengalaman yang Daud alami itu. Mari saudara-saudara, kuatkan iman saudara. Mari bersama kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bertobat dan dengarkanlah Tuhan bicara kepada kita. Dan tetap waspada. Lakukan bagian kita. Belajar dari hal-hal yang kecil. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Sekarang ini, ya Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada setiap umat, satu persatu, pribadi lepas pribadi. Kami di dalam situasi yang sama. Haleluya. Mari kekasih Kristus, angkat tangan saudara. Haleluya. Saudara dalam situasi terjepit, saudara dalam keadaan seperti habis akal, bingung. Saudara melihat kenyataan tidak sesuai dengan harapan saudara. Mari kuatkan iman saudara. Mari datang pada Tuhan. Mari koreksi hidup kita. Mari tetap puji, sembah, masuk dalam hadirat. Dan dengarkanlah Dia. Dan taatilah Dia. Haleluya. Dan tetap peka akan perkara-perkara sederhana yang Tuhan bukakan dan singkapkan. Dari sanalah Tuhan akan menuntun kita kepada kemenangan yang besar. Mari angkat tangan saudara. Yes. Bapa dalam surga, pada pagi hari ini, Engkau melawat umat-Mu. Kini yang lemah dikuatkan. Kini yang sedih dihiburkan. Kini yang berbeban berat beroleh kelegaan sentosa yang daripada-Mu. Kini yang kehabisan akal, Tuhan berikan hikmat dan berikan kepekaan akan jalan-jalan yang Tuhan tunjukkan. Dan kini juga segala dosa yang diakui, Tuhan ampuni. Haleluya. Dan bila perkenanan-Mu turun atas kami umat-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk peka akan jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Termasuk dari hal-hal yang sederhana, yang kecil. Yang dari sana kami belajar bagaimana Tuhan buka jalan dan membawa kami kepada kemenangan-kemenangan yang besar, yang gilang gemilang. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau telah memberkati umat, menguatkan, menghiburkan, dan membuka jalan, dan membawa umat-Mu semakin dewasa, rendah hati di hadapan, mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Dalam nama Yesus Kristus, kami terima berkat kemenangan ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara-saudara. Haleluya, Tuhan Yesus. Mari kita memuliakan Tuhan. Kita mau dengar pujian-pujian surgawi. Haleluya. Kuasanya mengalir melawan setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan untuk
pertama kali dengar lagu ini, lagunya cukup mudah. Tapi biarlah Tuhan yang memampukan kita untuk bernyanyi lagu memuliakan Tuhan. Haleluya. Kita ulangi lagi lagu ini. Tuhan Engkau hadir, kuasanya mengalir, melawat setiap hati kami. Yes. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan, diselamatkan, untuk menyembah. Datanglah kerajaan-Mu di dunia, di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Haleluya, Jemaat Tuhan. Biar kita menyanyi, biar pujian kita sefrekuensi dengan frekuensinya nyanyian pujian surgawi. Amin. Haleluya. Pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param pararam, pam pam param. Haleluya. Woo. Tuhan, biarlah kami puji Engkau. Yes. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita katakan haleluya. Woo! Tuhan, inilah pujian anak-anak-Mu, Tuhan. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, senada dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka, sama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat percaya saudara sudah diberkati ya, dengan rangkaian ibadah online ini sampai saat ini. Dan waktunya saudara membawa ucapan syukur saudara lewat persembahan-persembahan yang memang sudah ditetapkan di gereja kita. Ada nomor rekening gereja, sudah bisa memberikan ucapan syukur di sana. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dan saatnya kita akan berdoa menaikkan syafaat kepada Tuhan. Mari dengan penuh syukur kita naikkan permohonan kita ke hadirat Bapa di surga. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, Engkau sumber kehidupan kami. Kami bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami beroleh kasih karunia. Dan hari ini Tuhan, kami bersama menyatukan hati. Berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia. Kami bermohon akan kasih karunia-Mu.
belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negeri kami. Ampunilah Tuhan. Ampunilah bangsa dan negeri kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sudah banyak ribuan korban jiwa Tuhan. Bahkan yang terpapar lebih daripada 2 juta orang. Tuhan Yesus, kasihani bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, berkati para pemimpin-pemimpin pemerintah kami. Bapak Presiden Joko Widodo dengan wakilnya Ma'ruf Amin, jajaran menteri yang ada, termasuk gugus tugas penanganan pandemi COVID-19 ini, beserta dengan aparat keamanan dan tenaga medis yang ada. Tuhan, Engkau tolong, berkati mereka, lindungi mereka ya Tuhan. Biarlah mereka sehat-sehat dan baik-baik saja, dan ada sinergis kerja yang sangat solid ya Tuhan, sehingga segala usaha-usaha penanganan pandemi COVID-19 ini dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Penerapan PPKM yang sedang dilakukan sampai akhir Juli ini, biarlah itu ada kerjasama yang baik dari seluruh warga negara. Biarlah Tuhan, kami akan mendengar selanjutnya, hari-hari ke depan ini, bagaimana Tuhan berdaulat menyembuhkan bangsa kami. Dan ada berita-berita kesembuhan yang meningkat, dan mulai menurun korban-korban yang meninggal. Kasihani Tuhan bangsa kami. Kami berdoa buat gereja-gereja yang melakukan pelayanan lewat ibadah online. Berkati juga ya Tuhan. Ini menjadi kesempatan menginjili, memberitakan kabar baik tanpa batas ruang dan waktu. Dan akan banyak semua orang tak terkecuali dengan mudah mendapatkan akses untuk mendengar kabar baik lewat media online, media sosial yang ada. Berkatilah Tuhan semua pelayanan-pelayanan penginjilan online, ibadah-ibadah online yang diselenggarakan dalam pengurapan Roh Kudus, sehingga menjadi berkat bagi bangsa dan negeri ini, dan Injil Kerajaan-Mu bergema, dan setiap orang bisa mendengar berita kabar baik ini dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah online hari ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Haleluya, berkati rumah tangga mereka, berkati pekerjaan dan usaha mereka, berkati penghidupan dan kehidupan mereka. Dan biarlah keadaan umat-Mu baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Dan Tuhan memberkati apapun yang mereka kerjakan, apa yang dibuat oleh tangan mereka. Lindungi mereka Tuhan dalam berinteraksi mereka dengan banyak orang, di perjalanan, di tempat kerja, dan di mana saja. Dan berkatilah Tuhan dengan kecukupan hari lepas hari dalam nama Yesus. Berdoa ya Tuhan, biarlah mereka sehat-sehat saja. Jika ada yang sakit hari ini, Tuhan melawat mereka. Dan kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus terjadi di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa ya Tuhan, juga lewat pelayanan ibadah ini, Tuhan memberkati semua yang mendengar dan mengikuti ibadah online Gereja Sidang Jemaat Allah Ceria ini. Memberikan kabar sukacita, keceriaan yang ilahi, yang dari surga, turun atas setiap pemirsa yang menyaksikan ibadah online ini. Berkati setiap persembahan-persembahan yang mereka bawa kepada Tuhan. Apapun itu, persembahan mingguan, persembahan ucapan syukur, persembahan khusus, termasuk juga persembahan persepuluhan. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Demikianlah selesai ibadah ini. Turunkanlah berkat-Mu atas umat-Mu, ya Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sekiranya Engkau memperhatikan perintah-perintah Tuhan yang disampaikan pada hari ini dan melakukannya dengan setia, maka damai sejahtera-Mu
akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan berlimpah-limpah seperti gelombang di laut yang tidak pernah berhenti. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Demikianlah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kembali menjemput kita yang percaya dan yang diberkati. Sama-sama kita mengatakan, amin.